Salam, salam sehat, salam jumpa, dan penuh sukacita untuk kita semua. Bersama-sama kita boleh bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian Senin tanggal 20 Juni 2022. Dan bersama-sama kita boleh diperhadapkan akan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian membacakannya di tempat masing-masing. Mari bersama-sama mengajak kita semua merendahkan diri dan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas waktu dan kesempatan yang Kau karuniakan bagi kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama diperhadapkan akan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kami mau mengerti dan memahaminya. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan Allah, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31 dalam tema pemberitaan salib Kristus adalah hikmat Allah. Salib bagi orang percaya adalah jalan keselamatan. Tetapi bagi dunia adalah suatu kebodohan dan batu sandungan. Salib dalam pandangan mereka adalah kutuk atau akhir perjalanan bagi seseorang yang memiliki hukuman berat. Maka sungguh tidak masuk akal bagi mereka kalau salib adalah jalan keselamatan dari Allah. Mas kita bersama-sama yang sudah kita bacakan, di sini Paulus menjelaskan tentang salib, bahwa sesungguhnya pemberitaan salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah dalam menyelamatkan manusia. Bahkan bagi Paulus sendiri, hikmat dunia telah membuat manusia tidak mengenal Allah. Yang bodoh bagi Allah lebih besar dari hikmat manusia. Atau yang lemah dari Allah adalah lebih kuat daripada manusia. Kita bisa baca ulang pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Sesungguhnya yang berhikmat adalah mereka yang percaya, sekalipun dianggap dunia sebagai suatu kebodohan. Jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Jalan salib ini tentunya menurut cara pikir manusia itu sungguh terbalik. Bahkan pikiran bodoh bagi mereka yang menganggap dirinya berhikmat di zamannya. Manusia dibenarkan Allah melalui Kristus, bukan karena ia benar. Manusia berdosa dan semestinya mendapat hukuman mati karena dosa, namun Kristus membenarkan manusia melalui pengorbanan Kristus di salib. Sehingga dengan itu memperoleh pembenaran sebagai anugerah Allah di dalam Kristus. Pengudusan di dalam Kristus dilakukan lewat pengorbanan Kristus yang rela mati di kayu salib dan memberikan hidupnya bagi kita. Kematian Kristus di kayu salib adalah sebuah korban penghapusan dosa yang sekali untuk selamanya demi menyelamatkan manusia. Darah Yesus membasuh dosa. Manusia tidak dapat bersih oleh perbuatannya sendiri atau oleh hasil usahanya sendiri. Manusia dikuduskan hanya oleh darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk tebusan dosa. Manusia berdosa adalah budak dosa, dan manusia diperhamba dosa. Karena itu, Kristus telah menebus kita dari perhambaan dosa
dan kita menjadi milik Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, melalui dan di dalam Kristus, orang yang percaya kepadanya dimampukan untuk mendatangi hadirat Allah dan mengalami hubungan yang akrab dan intim bersamanya. Inilah hikmat Allah dan kekuatan Allah di dalam salib yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kita hanya dapat bermegah diri di dalam Tuhan saja, karena Dialah sumber hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa. Kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebajikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan diri-Mu untuk menebus dosa kami. Melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib, kami memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Hanya di dalam Engkau kami bermegah. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.